Salam saudaraku, renungan kita hari ini kita ambil dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Demikian bunyinya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, ini adalah pengajaran Tuhan di atas bukit yang dikenal dengan khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak yang ada di situ pada hari itu, "Hai orang banyak, kamu telah mendengarkan pengajaran demikian, yaitu kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu." Tuhan Yesus berkata, memberi isi yang baru terhadap khotbah itu atau mengkoreksi khotbah itu. Tuhan Yesus berkata, itu khotbah atau pengajaran yang salah. Yang benar adalah kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita agar kita membenci musuh. Tuhan mengajarkan kita agar kita mengasihi siapa saja, termasuk musuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak pengkhotbah saat itu sesungguhnya mereka mengutip dari Taurat. Ya, pernah Musa mengatakan demikian, tapi mereka salah paham. Ya, salah paham. Mereka menafsirkan sesama di situ adalah teman sebangsa. Jadi di luar bangsa itu, di luar bangsa Yahudi itu musuh. Jadi benci mereka. Tapi di antara kita sesama bangsa Yahudi itu adalah sesama manusia. Dan kasihilah mereka. Nah, lalu Yesus memberikan isi yang baru atau dikoreksilah. Bahwa bangsa lain pun, siapapun itu, orang asing menurut kita, itu pun sesama manusia. Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, "Hei engkau orang Israel, apakah kau lupa? Dulu pun kau orang asing di tanah Mesir." Nah, jadi ketika sekarang ada orang asing masuk di tanahmu, itu pun adalah bagian sesamamu yang engkau harus berbuat baik kepada mereka. Nah, ini maknanya apa bagi kita, saudaraku? Artinya kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengasihi siapa saja. Termasuk orang yang melukai kita. Termasuk orang yang menganiaya kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Ya, kasihilah musuhmu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapa musuh di sini yang harus kita kasihi? Tentu jelas sudah dikatakan tadi. Mereka yang menganiaya kita. Mereka yang melukai kita. Siapa itu? Tidak jauh-jauh. Bisa suami, bisa istri atau pasangan hidup kita, bisa anak-anak, bisa mertua, bisa menantu, bisa teman, bisa Pak Pendeta, bisa atasan, bisa bawahan, bisa siapa saja, saudaraku. Dan musuh itu bisa menjadi orang yang dekat dengan kita. Nah, terhadap orang seperti ini, Tuhan berkata, kasihi dia. Apa maksudnya kasihi di sini? Mengasihi di sini digunakan dari akar kata agape, ya. Agape itu kan bicara soal kasih yang sempurna, ya, bicara soal komitmen di dalamnya, bicara soal tetap mengasihi sekalipun tidak mendapat respon atau tidak direspon dengan baik, tapi kita tetap mengasihi. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Ya, kita adalah musuh sebenarnya karena dosa, tapi Dia memutuskan, ya, Dia memutuskan datang dari sorga untuk memaafkan kita, mengampuni kita. Dengan cara apa? Memberikan hidupnya bagi kita untuk menggantikan tempat kita dihukum. Dia memaafkan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mengasihi itu artinya kalau kita lihat dari kehidupan Yesus, mengasihi adalah memberikan hidup untuk kebaikan orang lain. Jadi itu yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita dilukai atau bukan mesti nunggu dilukai juga ya, terhadap semua orang. Kita harus mengasihi mereka dalam arti memberi hidup kita kepada mereka. Nah, untuk mengasihi, kalau kita belajar dari ayat ini, untuk mengasihi tidak dibutuhkan rasa suka atau tidak suka. Kan gitu. Siapa yang suka sama musuhnya? Kasihilah musuhmu katanya. Siapa yang suka sama musuh? Siapa yang suka dengan orang yang menyakiti kita? Kan gitu. Tapi meskipun demikian, saudaraku, ada orang yang melukai kita, tidak bisa menghalangi kita sebagai anak Tuhan untuk mengasihi dia. Karena itu adalah keputusan dari kehendak kita sebagai orang yang telah diampuni Tuhan. Kita harus memutuskan untuk mengasihi mereka, memberikan hidup kita, membuat yang terbaik bagi mereka demi kebaikan mereka. Nah, kalau ini kita lakukan, nyatalah bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Bapa. Mari kita lakukan, kita mulai dari rumah kita, saling sayang, saling cinta, karena Kristus terlebih dahulu mencintai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.